Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa huwa alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina yanabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Atau kama qala amma ba'du. Yang kami muliakan dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama, bapak-bapak ustaz, ibu-ibu ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap jajaran pengurus takmir Masjid At-Thariq Mardotillah, wabil khusus segenap jajaran imam yang alhamdulillah senantiasa memimpin ibadah sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah di Masjid At-Thariq Mardotillah, insyaallah senantiasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, as'adakumullah. Wabil khusus yang kami hormati beliau Bapak Budi, kalau tidak salah lengkapnya Wahyu Budiman ya. Kami ini biasa akan panggil beliau Kak Budi. Sebenarnya kami kenal dengan keluarga besar beliau itu dari kecilnya. Lah besar karena di antara salah satu adik beliau itu juga ada yang menjadi thalib atau santri di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, pondok pesantren tempat kami sehari-hari mengabdi. Alhamdulillah termasuk kalau tidak salah Ustaz Bakun Sahroya, walaupun tidak lama pernah nyicip di Sabilul Hasanah sama kecilnya dulu dengan kami. Karena saya masih ingat ketika pernah ada safari dakwah almarhumlah orang tua kami Kiai Haji Muhammad Mudaris SM ke kota Sekayu waktu itu di eranya Bapak Amiruddin Kallabi. Itu Ustaz Bakun Sahroya Qori aku ini bagian sari tilawah. Masih ingat, jadi sampai tua ini masih ingat, tak tahu masih ingat tak wong. Alhamdulillah bertemu lagi, dan insya Allah semua saja yang hadir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, assalamualaikum, jam 9:30 kurang 5. Kalau bahasa di Palembang ini biasa ada pantun, jalan-jalan ke Palimo, jangan mampir dulu ke 10 Hulu, kalau wong sana wong seberang. Ustaz ceramah boleh lama, tapi jangan lewat jam 10. Maksudnya setengah jam bayar. Aku nanya panitia yang undang, Ustaz kali ini berapa biasanya di sini durasi? Tak lama-lama Gus 30-40 menit. Karena ini lama, lalu dikurangi lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, aku tidak ceramah, Pak. Kalau nak ceramah ini banyak ustaz yang insya Allah ilmunya lebih alim, ilmunya lebih banyak, lebih tabakhur, lebih menyamudra keilmuannya. Cara mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga terkejut, yang manunya ustaznya. Sekali dipanggil, kenapa yang maju budak kecil? Jadi ini mohon pamit, mohon izin Pak, bukan nak ngajar, tidak, aku nak bercerita ya. Anggap yang ngomong di depan ini budak kecil. Maksudnya apa? Kalau ada salah-salah kata, kamu tahu yang ngomong ini budak kecil, gampang dimaafkan. Tapi kalau yang ngomong tua ini sarwa nak maafkan.
Anggap aku ini budak kecil nak ngomong. Kamu nak dengar kelanjut tak tidur baik sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, peringatan nuzul Quran. Nuzul artinya turun Al-Quran ya Al-Quran. Khilaf bainal ulama, banyak perbedaan pendapat antar ulama sebenarnya yang tepatnya nuzul Quran itu tanggal berapa. Cuma kemudian melihat ada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di dalam ayat itu Allah berfirman Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ayat ini terus dimunasabahkan, dicocokkan dengan ayat dalam surat lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Dan seluruh riwayat hampir rata-rata mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Maka akhirnya banyak ulama yang menuju pada kesepakatan kesimpulan bahwa tidak ada lain, Al-Quran ini memang diturunkan di bulan Ramadan, dan pendapat yang terkuat adalah pada malam 17 Ramadan. Muncul lagi khilaf 17 Ramadan ini turun cak mano? Apa turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah turun ke langit dunia? Ulama beda pendapat lagi. Mengapa? Karena memang redaksi dalam Al-Quran itu ada yang menggunakan inna anzalna, anzala yunzilu masdarnya inzal. Tetapi ada wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal, ada pakai bahasa nazal. Ada yang wanunazzilu minal Quran pakai bahasa nazala yunazzilu. Masdarnya beda-beda. Anzala masdarnya inzal, nazala masdarnya tanzil, nazala masdarnya nuzul, sehingga kemudian kita jadikan judul peringatannya nuzulul Quran. Sehingga macam-macam pendapat. Tetapi apapun itu, pada malam hari ini Allah menurunkan firman-Nya, entah itu menurut yang mengikuti pendapat turun kepada Rasulullah SAW secara bertahap, ataukah turun ke langit dunia secara sekaligus. Pada intinya pada malam ini 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak sedikit ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 17 Ramadan, berkaca pada inna anzalnahu fi lailatul qadar. 17 Ramadan diturunkan Al-Quran, dan kata Allah malam diturunkan Al-Quran itulah malam Lailatul Qadar. Maka tidak sedikit ulama yang mengatakan malam hari ini 17 Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, sehingga jangan ada yang malam ini bermaksiat. Sebab yang maksiat malam ini kalau kebaikan itu lebih baik daripada 1000 bulan, dilipat gandakan pahalanya, maka begitu pun kemaksiatan. Karena ada qaidah tadha'afatis sayyi'at kama tadha'afatil hasanah. Suatu masa, suatu tempat, suatu keadaan yang kalau di dalam keadaan itu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, maka otomatis begitu juga dengan keburukannya. Kalau bapak-bapak di Masjidil Haram sholat 1 rakaat dilipat gandakan pahala 100.000 kali. Itu juga kamu maling sendal di sana, Pak. Maling sendal siko di Masjidil Haram sama dengan kamu maling sendal 100.000 iko. Ibu-ibu di sana berzikir istighfar sekali ya, astagfirullahaladzim, tidak banyak-banyak. Itu sama dengan kamu istighfar 100.000 kali di Masjidil Haram. Kebalikannya, kamu ngerutuki tetangga, ngomongi tetangga wong siko, sama dengan kamu ngerutuki wong sekecamatan, 100.000 iko. Jadi sama, itu juga malam ini yang menurut pendapat ulama bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, karena malam hari ini ikut pendapat 17 Ramadan diturunkan Al-Quran, dan malam diturunkan Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun banyak pendapat-pendapat yang lain kapan Lailatul Qadar. Ada ulama bahkan agak hitung-hitungan matematis. Hitungnya sederhana, buka surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar, itu ada berapa kata Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar 1, wa ma adraka ma lailatul qadar 2, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr 3. Ada lafaz Lailatul Qadar ini 3 kali diucapkan di dalam surat Al-Qadar. Kemudian dihitung berapa hurufnya Lailatul Qadar? Lam, ya, lam, tak marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra, 9. Maka 9 dikali 3 kali berarti 27.
tidak sedikit ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak pindah-pindah setiap bulan, ada pada malam 27 Ramadan. Khilaf bainal ulama. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua pada malam hari ini, khususnya yang saat ini hadir di Masjid At-Tariq Mardotillah, malam hari ini kalau ternyata benar malam ini Lailatul Qadar, insya Allah majelis taklim kita malam hari ini dihitung kita datang majelis taklim 1000 bulan. Yang malam hari ini sholat tarawih 20 rakaat tinggal ngali ke sholat tarawih 20.000 bulan. Kalau sebulan 30 hari kamu kali ke dewek. Berapa malam kamu ibadah, jadi tak kurang lagi amal kita, tak kurang lagi pahala kita yang malam ini nak masuk surganya. Syaratnya pasti harus mukhlis. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ini yang paling susah mengkondisikan. Tegak itu pacar, sedekah itu mudah, apalagi berduit. Tapi yang salah kondisikan nanti, cak mana caranya sholat ini tidak modus. Cak mana caranya sholat kita depan umum dengan kita dewean jero kamar ku sama. Coba ada uang mengimami pacarnya yang dia maco sampai isma rabbikal a'la. Pacar, tapi giliran dia sholat dewean di kamar dicari ayat kalau ada tak yang lebih pendek dari inna atau inna. Berarti kualitas sholat dia di depan umum dengan sholat dia dewean ini beda. Ini menunjukkan ada sesuatu di dalam ibadah. Di sini akan dipertanyakan, pasti pertanggungjawaban itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, balik kepada tema nuzulul Quran. Aku nak bercerita dah. Ada ulama besar mimpi ketemu dengan Allah, bukan mimpi ketemu ulama, bukan. Mimpinya bukan mimpi bertemu dengan wali, mimpinya bahkan bukan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama besar mimpi ketemu Allah. Mimpi, bukan mati, bukan. Mimpi. Mimpinya tidak sekali. 99 kali mimpi bertemu Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang bertemu Allah mimpi, ini pasti orang yang luar biasa. Kita ni pacak juga pak mimpi, tapi tak ada bertemu Allah. Mimpi bertemu kuntilanak, mimpi kejar kambing, mimpi cetuk ulo. Singgonya iya. Kita ini terbiasa kalau mimpi bagus tak bercerita, simpen dewe. Aku semalam mimpi bagus ni dapat rezeki, iya simpen dewe. Tapi kalau mimpi jelek mulai nyari ustaz, aku mimpi cetuk ulo, apa artinya? Nah, ini ada ulama besar mimpi bertemu Allah, walaupun dengan berbagai macam makna pemahamannya. Yang jelas beliau sendiri bersaksi bahwa beliau bermimpi, ini arafil manam Rabbal Izzah, aku bertemu melihat Allah di dalam tidurku. Berapa banyak? 99 marrah, 99 kali aku mimpi ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayangnya uji beliau ini, aku mimpi ketemu Allah 99 kali, aku nyingok Allah ini cuma diem, tidak berkata apa-apa. Siapa beliau ini yang bermimpi? Beliau imam kita Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal Sahibul Musnad, pemilik kitab Musnad Ahmad. Imam Ahmad Ibnu Hanbal muridnya Imamuna Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini mimpi ketemu Allah 99 kali. Sehingga ketika bangun yang ke-99 kali, beliau ini temenung, nah aku inilah dapat anugerah besar. Baca mimpi musyahadah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala 99 kali. Tapi ngaku aku dikecomok, diem, tak nanya apa-apa, tidak minta apa-apa. Maka ketika beliau bangun dari mimpi yang ke-99, beliau bersumpah, ya Allah, demi Allah, kalau sampai Engkau berikan aku kesempatan untuk bertemu denganmu sekali lagi, ada yang nak kutanya ke ya Allah. Ini permintaannya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Diturutinya dengan Allah. Mimpi lagi sekali, tak lama dari situ, sehingga genap mimpi bertemu Allah 100 kali. Di situ Imam Ahmad teringat dengan rencana dia pada waktu yang sebelumnya mimpi yang ke-99. Beliau Imam Ahmad bertanya kepada Allah, ya Rabb, ma aqrabu ma taqarraba bihi ilaikal mutaqarribuna.
Dalam teks yang lain, redaksi pada kitab yang lain, beliau berkata, ya Rabb, bima taqarrabal abdu ahabba ilaika. Wahai Tuhanku, cara apa, pakai alat apa, kalau ada uang kepingin dekat dengan engkau, itu paling cepat bisa dekat. Cara apa yang pacak dipakai? Apa dengan sholat, apa dengan sedekah, apa dengan puasa, apa dengan majelis taklim, apa dengan yang lain? Allah menjawab, bikalami ya Ahmad. Dalam redaksi kitab lain, biqiraatil Quran. Allah berkata, wahai Ahmad, kalau kepingin paling cepat wong nak dekat dengan aku, yang tadinya jauh tak terhitung jauhnya, kepingin cepat dekat dengan aku, cara terbaik bikalami, dengan banyak-banyak maca firman aku. Dengan sering-sering dia bersahabat dengan Al-Quran, dengan sering-sering dia buka kitab suci Al-Quran. Imam Ahmad, fakultu bifahmin au bighairi fahmin. Ya Allah, yang model itu tuh wajib paham, aku tak perlu paham. Faqala, Allah menjawab, bifahmin au bighairi fahmin. Nak paham, nak tidak, dan ketulah siapa baik yang baca Quran dengan aku. Sehingga Rasul pernah bersabda, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang pengen ngobrol langsung dengan aku, ya Allah, ya uji Rasulullah, pengen langsung ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, falyaqra'il Quran, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maca Quran ini pecahnya cuma duduk temenung madep buku, Pak. Tapi ini tidak sepele di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang kepik yang maca Al-Quran itu sudah bermukalamah, sudah berbincang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Mengapa? Nabiullah Musa alaihi salam ketika nak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala naik ke Bukit Tur Nabi Wahyu, itu malaikat datang kepada Nabi Musa. Musa tahu dipanggil ke Bukit Tur untuk menerima wahyu, mukalamah, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa punya sebutan kalimullah, berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap, kata Nabi Musa. Jangan siap-siap baik, kau harus ada persiapan, kata malaikat. Apa dia persiapan? Kau yang model ini, kalau nak langsung ngobrol dengan Allah, tidak kuat, tidak biasa, kau hancur lebur. Jadi cak mana caranya supaya kuat? Kata malaikat, puasa 30 hari. Puasa 30 hari ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Puasa 30 hari Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa 30 hari ini masih ngerasa ragu. Ayolah kuatnya aku belum, akulah puasa 30 hari. Fatamma arba'ina, kemudian Nabi Musa menyempurnakan puasanya jadi 40 hari. Setelah 40 hari itu, barulah beliau sanggup naik ke Bukit Tur untuk berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada umat Nabi Muhammad pacak berbincang dengan Allah, tak perlu puasa lagi. Siapa? Kita ini baca Quran, Pak. Ini makom kita, pecah makomnya Nabi Musa alaihi salam. Kita berbincang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan, man arada ayyatakallama ma'a Allah falyaqra'il Quran. Kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan macam-macam, menado wong lagi tadarus, menado wong lagi maca Quran, jangan diganggu. Uangnya tak marah, yang diajak ngomong marah. Nah iya, uangnya tidak marah, yang diajak ngomong marah. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, laki bini ngobrol serius, anaknya rame, dia lebih mercom sebelahnya. Marah tak bapaknya? Marah. Allah pecahnya kita tak tahu, tapi siapa yang berani ganggu wong yang ahli Quran, siapa yang orang yang berani menyakiti orang yang senang membaca Al-Quran, wongnya mungkin maaf ke, tapi Allah tak bakal bisa maaf ke. Susah, Allah murka. Ngapa? Allah dewe tidak berani menyakiti orang yang ahli Quran. Orang sendiri, Allah sendiri tak bakal pernah menyiksa orang yang di hatinya ada cinta terhadap Al-Quran.
Al-Quran. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, la yu'adzibullahu qalban wa'a Al-Quran. Allah tidak akan pernah menyiksa hati yang di hati itu memuat kecintaan dan perhatian kepada Al-Quran. Walaupun tidak hafal, tapi cinta dengan Al-Quran. Kalau ada orang maco Al-Quran, ada guru ngaji, seneng dia bantu, seneng dia nolong. Bukan cak orang zaman sekarang nih, ngantar budak suruh berangkat ngaji, sekali bayaran ngaji ditagih, cak tak punya duit. Ngilang sekali terpaksa mayat, berontoknya 2 minggu. Waya-waya ngaji mah itu bayar 20.000. Berontok tapi beli jilbab 50.000 terasa murah. Mak itulah kita beli takjil. Kadang ngajak anak bini habis 200.000 buka puasa di luar, murah. Tapi kalau untuk minta ke anak supaya pacak ngaji 50.000 terasa mahal, berat. Kenapa? Tandanya kita sedang belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ciri wong yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu bikin dia senang ngobrol dengan Allah. Pak, Bu, dengar gak betul? Ibu itu kan cinta nih, yang kalau cinta dengan laki, dikit-dikit laki datang ajak ngobrol, ya dah. Kalau dang cinta, dang senang, dang mesra, dikit-dikit ngajak ngobrol. Tapi kalau dang benci, dang koesan, berhentilah, dipanggil lagi tak nyaut. Nih, sehingga Pak kalau masih ada bini cerewet dengan kamu, ngomel di depan kamu, aman Pak. Berarti bini itu masih cinta dengan kamu. Oh ini bini ini sehat, aman. Bener, bini itu pokoknya masih ngomel, cerewet, baik, aman. Yang sama yang bahaya sinyal tanda-tanda kalau bini lah 3 hari 3 malam tak ngomong, duduk di pojokan rumah garuk-garuk dinding, dipanggil tak berbunyi lagi. Nah siap nyuntik tuh itu berarti lah tak sehat bini model itu. Tapi dia masih ngomong dengan kamu, masih cinta, masih senang. Allah itu kalau masih gerakkan lisan kita untuk baca Al-Quran, tandanya Allah masih cinta kepada kita. Maka siapapun yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senang baca Al-Quran, senang buka Al-Quran, minimal senang nyingo Al-Quran kata ulama, berarti dia sedang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang sumpek denger orang baca Quran, di masjid di besar ni tak ada harus jadi-jadilah pula. Asal denger suara ngaji sumpek terganggu dia tidur, terganggu dia nonton TV. Yang model mah ini sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan niat sehari sampai tidak buka Quran. Sehari jangan ya, walaupun cuma kamu buka, oh masih ada tulisannya, tutup lagi. Besok kamu mek lagi, no masih Quran, aku pikir lah berubah dulu, masih Quran, tutup lagi. Penting-penting kata ulama, uang yang tak baca Quran kata ulama, minimal jangan tak nyimak Quran. Minimal jangan, kalau tak baca nyimak Quran, minimal jangan tak punya Quran. Quran ni bukan aplikasi. Quran ni sebab apa? Kalau aplikasi kamu tutup selesai, bukan Quran itu. Ketika kamu buka bisa berhukum Al-Quran, tapi kalau aplikasi tutup bukan lagi Quran. Minimal punya, kecuali dalam hajat sedang di luar di perjalanan tidak mungkin membawa Quran. Tapi ada zaman sekarang aku banyak nemui satu keluarga anggota 7, laki bini anak 5, Quran di rumah 7 masih kok. Quran di rumah cuma siko. Tapi kalau ditanya ada berapa baju kamu salin di lemari, tak berhitung. Ada berapa jilbab kamu di lemari, tak baca itu. Ada berapa piring gelas di dalam lemari makan, tak terhitung juga. Tapi Quran cuma siko. Nunjuk ke bahwa kita tidak punya perhatian kepada kalam Allah. Padahal ada seorang wali, yang terwali dulu ulama besar, seorang ahli Quran, Al-Qutufullah Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau ini dulu adalah Rais Nahdlatul Ulama sekitar tahun 94. Beliau ahlul Quran. Kiai Ahmad Siddiq itu sampai pernah berfatwa, Cireni, siapa rumah tangga di beliau yang setiap hari di rumahnya dibaca Al-Quran, dah bapaknya, dah emaknya, dah anaknya, siapa yang galak baca? Setiap hari dibaca Al-Quran, Cireni baik, rumah tangga itu tak bakal kekurangan nafkah.
Tapi terbalikannya cireni bae. Kalau yang larang lah begawe, yang betino lah begawe, masih kurang pula keciren bahwa di rumah itu jarang dibaca Al-Quran. Benar, mengapa? Karena Nabi Dewi sampai bersabda, "Nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran." Cahayanya rumah tangga, cahayanya keluarga, itu yang pertama sholat, yang kedua qiraatul Quran. Rumah yang jarang untuk sholat, berdoa tiap hari, doa dan mustajab. Rumah yang jarang dipakai baca Quran, anggota keluarga berdoa minta kepada Allah, doanya tidak mustajab. Mengapa? Karena doa mustajab itu dikaitkan, kata sahabat Ibnu Mas'ud, kepada dua hal dalam rumah. Apa? Pertama sholat, kedua Quran. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Man shalla fardhatan falahu da'watun mustajabah, wa man khatamal Quran falahu da'watun mustajabah." Siapa yang sholat fardu di rumah, di dalam keluarganya, doanya keluarga itu mustajab. Siapa yang tidak tinggal setiap hari baca Quran di rumah itu, doanya anggota keluarga itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur sering-sering menghatamkan Al-Quran. Kita ini siapa Pak nak masuk surga? Imam Syafi'i itu bahasa amal lagi lebih-lebihan, bahasa ibadah lah kebanyakan, tapi beliau di dalam bulan Ramadan paling sedikit menghatamkan Al-Quran bukan 2 kali, 3 kali, tapi 60 kali. Imam Syafi'i paling sedikit di luar Ramadan beliau hatamkan Al-Quran sehari sekali. Kalau di bulan Ramadan sehari 2 kali, berarti selama bulan Ramadan 60 kali. Kemudian beliau Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ngatamkan Quran pagi sekali, malam sekali. Di luar Ramadan, di bulan suci Ramadan dilipat ke lagi 2 kali. Al-Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi, beliau setiap malam sholat isya sampai subuh, sampai masuk waktu subuh, beliau dengan satu wudu tak batal, sholat isyanya sampai menjelang subuh, 1 rakaat 1 khatam Al-Quran. Ini Imam Hanafi. Nah kita ni siapa? Kita ni siapa? Baca Quran malas, aku tak baca Quran Pak Ustaz, jadi itulah dalam lesu baca Quran. Jangan jadi alasan. Kamu tak baca Quran, mumpung masih ada umur, belajarlah baca Quran. Sudah baca apa? Aku alhamdulillah Pak Ustaz sudah khatam Kutubus Sittah. Kitab 6 apa? Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 6. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6. Tapi baca Quran belum pernah. Baca Quran tapi nyendak-nyendak Pak Ustaz, nak tadarus malu. Dah usah malu. Nabi senang dengan orang yang baca Quran walaupun tersendat. Sayyidah Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih. Siapa yang galak baca Quran dan pintar dalam baca Quran, seperti imam-imam kita tadi, seperti Ustaz Bangun Sahraya, ma'as-safaratil kiramil bararah. Makamnya kata ulama sama dengan makam malaikat yang mulia, didampingi terus oleh malaikat kemana-mana dia pergi. Ini ma'as-safaratil kiramil bararah. Kebalikannya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatahta'u fi. Ada wong galak baca Quran tapi gagal. A'udzu bil. Muter-muter di situlah. Tak jelas, tapi terus bahwa alaihi syaqun, kata Nabi, dia merasa berat baca Quran tapi terus dia berusaha. Lahu ajrani, maka orang itu dapat 2 pahala. 1 pahala baca tetap dapat, 2 pahala berjuang belajar untuk menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan. Jadi jangan ada alasan gara-gara ada baca Quran, lesu baca Quran. Kalau sudah merasa tua, katik semangat lagi, punya anak, jangan indah anak-anaknya disuruh ngaji Al-Quran. Budak zaman sekarang kecil-kecil mainin, masih sebelum tamat SD, semangat ke masjid. Cireni dia bagaimana tamat SMP, masih galak ke masjid. Masih galak ke masjid. Man SD, dah usah diomong ke budak kecil mainin, suci-suci lu balik. Bisikan-bisikan yang jelek ini tidak ada. Tapi kalau sudah dia balik, sudah kenal dengan pergaulan, adakah orang tua masih maksud dia berangkat ke masjid untuk ngaji Al-Quran kepada Ustaz?
Ada nggak dia masih galak megang mic untuk tadarus semalaman di masjid ketika bulan Ramadan? Umumnya sudah kena setan galau. Siapa yang dekat ke dia ke setan? Kadang-kadang bukan wong lain, wong tuanya dewe. Setan apa zaman sekarang ada setan model baru namanya setan gepeng. Apa dia setan gepeng? Setan yang namanya Samsung, namanya Xiaomi, namanya Oppo, namanya Vivo. Nah, setan gepeng. Lantak setan gepeng modelnya ini yang tadi rajin ngaji, anak ngaji lagi hari ini. Kecanduan. Siapa yang ngajarin itu ini? Waktu ada. Awalnya cuma coba-coba karena jadi senjata. Ngajak kuda, kondangan, nangis, ngangek, jok HP cep dia. Oh, senjata. Diminta lagi sih nyampe kau. Aku nak WA bapak kau dulu. Oh, jerit-jerit jok lagi cep dia. Ujung-ujungnya jadi adalah asa anak nangis jok HP pula. Akhirnya kecil-kecil sudah kecanduan dengan HP. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya teman di Sidoarjo. Itu ngasih tahu Sidoarjo, Jawa Timur. Tahun 2020 kemarin ada penambahan pasien rumah sakit jiwa di Sidoarjo sebanyak 127 orang. Dan 127 itu semuanya adalah anak-anak usia sekolah. Karena apa? Kecanduan setan gepeng. Berarti rata-rata per bulan masuk rumah sakit jiwa 12 anak dalam 1 tahun 2020. 2021 masih berjalan, belum ada laporan. Kita jenguk. Siapa yang bisa mendekatkan itu? Orang tua. Siapa juga yang bisa menjauhkan orang tua? Tinggal orang tua zaman sekarang, kamu nak menang dengan anak atau nak kalah dengan anak, itu terserah. Tapi kalau ada orang tua sampai main hari, mudah diatur-atur oleh anak, mudah diancam-ancam oleh anak, mudah ditakut-takuti oleh anak, sehingga anak minta dimanjakan duniawi diturut-turuti, lupa terhadap hal yang wajib untuk dia kejar, yaitu kebahagiaan akhirat. Maka jangan pernah berharap uang tua kaget selamat di akhirat sebelum mempertanggungjawabkan hasil didikannya kepada anak-anaknya, nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi payung belajar Quran baca kasih pertolongan. Itu apalagi di bulan puasa. Di hadis yang awal kami sebut, asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ada dua perkara yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, yang nanti bisa menolong kita di hari kiamat. Pertama, asyam. Siapa mau galak puasa dapat syafaat oleh puasa Ramadan ini. Kebalikannya, wong yang ngaku muslim yang tidak galak puasa, jangankan puasa, Rasulullah SAW dalam sebuah keterangan dak galak nyafaati wong siko. Siapa? Wong yang dak galak puasa Ramadan. Wong yang dak puasa Ramadan digiring daripada maksud dicambuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak berhenti sampai akhirnya Rasulullah mencari umatnya untuk diberikan pertolongan. Ketemu dengan wong ini tadi sambil dicambuk malaikat. Wong itu jerit kepada Rasulullah, syafi'i ya Rasulullah, ya Rasulullah tolongi aku. Rasul bertanya pada malaikat, apa hal budak ini kau campuki? Budak ini Rasul punya musuh utama. Apa dia musuhnya? Bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan nanti dia puasa, malah dia bermaksiat di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Oh, siapa yang berani meremehkan bulan Ramadan, menghinakan bulan Ramadan, aku pun tidak galak, tidak mau mensyafaati orang seperti itu. Tapi kebalikannya, orang yang puasa Ramadan jadi syafaat. Ditambah lagi kalau kamu galak macam Quran, kata Nabi, dua ini saling mendukung, akan menolong kita. Maka barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai tujuan di depannya, man wadu Al-Quran amamah qadahu ilal jannah. Siapa yang jadikan Quran sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya, sebagai panutannya, kaget tidak bingung ketika mati, Quran yang akan menuntun dia memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma banyaknya ini Pak Bu, ibu-ibu ini lagi kecil belajar pertama kali, yang diajari anak nyanyian bukan Quran. Ayo dek baru baca ngomong nyanyi, badanku ada 5. Ada ibu-ibu, kadang-kadang ibu zaman sekarang ini lucu, nak ngaji Quran, anaknya main sekitarnya, pergilah kau ganggu mak maca Quran, kau ganggu pergi kau di ngomnya mak maca Quran. Selesai maca Quran,
nonton sinetron, emak anaknya dicari juga balik. Ini kadang terbalik, sehingga anak ini tidak pernah dengar bacaan Al-Quran dari orang tuanya. Maka sesungguhnya ketika ibu-ibu baca Quran, bukan anak, jangan lagi nonton Ikatan Cinta kalau bangku. Yang tidak berangkat terawih di rumah ini nyetel TV RCTI Ikatan Cinta. Asal sudah tersebut Mas Aldebaran itu, rame ibu-ibu zaman sekarang. Sehingga tidur miring ingok lagi, ya Allah lagi aku ngapa coklat hitam ini boleh. Ngapa tidak cak model di TV Mas Aldebaran itu, nah mancung ganteng bulu. Oh ibu, kalau kamu punya lagi coklat ungu terong, itulah jatah kamu. Dapat cak di rumah ya. Ada amrullah fala tastajilu. Segala yang sudah ditetapkan Allah pasti datang. Itulah. Nah, apapun itulah yang terbaik. Tak usah kepingin punya lagi pecah lagi. Wow, yang lah bapak-bapak punya bini bulan, ngapoi dapat cantik-cantik pecah bahan di TV. Syukurilah, yang itulah punya kamu yang terbaik untuk kamu. Belum tentu kamu dijual yang di TV itu sanggup ngurusnya. Iya, karena urusan bini, urusan laki ini cara dunia, ini bakat-bakatan. Kalau tidak bakat, tak baca, tak sanggup. Ada ibu-ibu itu pakai antingan emas, tak kuat kupingnya, gatel. Korek, tak bakat pakai emas. Giliran diganti antingan plastik hadiah cikin, nah sehat kuping. Itulah kelas kamu, bakatnya di situ. Ada nih anak, ada bapak-bapak naik mobil Mercy, AC. Baru buka pintu lah, berdoa ya, nak muntah. Lah sudah minum antimu 2 biji. 2 kilo buka kacau ngeludah. 10 kilo nyari kantong resek. Tak bakal. Giliran naik ke truk untuk ngangkut sapi kak putih, nah sehat. Berarti memang makomnya makom sapi. Macam-macam. Jadi apa yang ada punya kita, itulah yang terbaik yang kita buat. Punya bini gemuk, alhamdulillah. Syukuri, alhamdulillah bini aku gemuk seumpama spring bed di rumah rusak, tak ada nak buru-buru beli. Nah, itu dulu jadilah. Punya bini kurus, alhamdulillah. Umpama dia ketiduran depan TV, minta kena lemah, tinggal cek-cek baik. Punya bini tinggi besar, alhamdulillah. Kalau kepisah tengah pasar nyarinya lemah. Tanya kawan, mana bini kau kan? Itu palang jadi gimana? Tinggi deh. Tapi punya bini kecil pendek, alhamdulillah. Kakek kan lebaran nak jahit ke baju seragam, habis kain paling 1,5 meter. Iya, jahit ke murah, ukuran budak kecil baik, muatlah itu. Nah punya bini misalnya pesek, alhamdulillah. Wong itu pesek ini umurnya panjang, sebab dia hemat nafas, hemat oksigen. Iya kan? Yang punya hidung mancung hati-hati. Boros jatah oksigen. Cuma uji yang punya hidung mancung, alhamdulillah bini aku hidung mancung, dia di berkacamata pantas, cep langsung aja. Punya hidung pesek, bolak-balik melorot, kembali lagi melorot lagi, sarong. Jadi cari alasan untuk bersyukur, cari alasan untuk tidak menutup dengan urusan dunia, sehingga kita ini tetap bisa fokus dengan sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kejar, yaitu kehidupan akhirat. Nah, yang paling bagus di bulan Ramadan ini, ibadah selain puasa adalah qiraatul Quran, baca Quran. Karena ini kalamullah yang mulia, diturunkan di bulan yang paling mulia melalui hamba Allah yang amat teramat mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasti mulia siapapun yang mau memuliakan Al-Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, seneng ke wong yang baca Quran. Ada tak harus kirim ni kue bolu, kirim ni aku di oteana. Aku dah baca Al-Quran jadilah ngiring-ngiringi wong tak ada harus di masjid. Nah, itu dapat pahala apa? Dapat pahala baca Quran juga. Sebab Nabi ngomong man jahaza faqad ghaza, siapa nyiap-nyiapi persiapan perang, walaupun dia tak berangkat perang, dia juga dapat pahala perang. Siapa yang nyiap-nyiapi kebutuhan wong ngaji, walaupun dia tak melok ngaji, melok juga dapat pahala ngaji. Nama itu. Jangan merotot tuh, tak tahu hidupi percon, labung depan masjid, terkejut, kesian yang macam Quran terkejut laju ayat ni kalau ngidul tak jelas.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya Al-Quran. Sampai-sampai ulama itu bilang orang sholatnya tidak diterima, tidak bisa khusyuk kalau tidak senang dengan Al-Quran. Sebab kepingin sholat itu bisa khusyuk, itu syaratnya senang ketika bacaan Al-Quran di dalam sholat itu dibaca. Senang sehingga dikit-dikit dia baca tadabbur. Tadabbur itu awalnya tazawwuq, apa? Rasa kenikmati. Nah, Imam baca Quran nikmati. Makanya kamu tengok ngapa Imam Masjidil Haram itu sholat baca nangis. Sebab dia paham makna. Ketika ketemu ayat tentang neraka, punya rasa takut, nangis. Ketika ketemu ayat tentang azab dan siksa, ada rasa takut terhadap siksa, nangis. Ketika ketemu tentang ayat musibah balak yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, dia takut kepada Allah, nangis. Nah, ada orang tak paham Al-Quran baca nangis. Mungkin bukan karena paham, tapi ada dua, karena nikmati, ngerasa nikmatnya bacaan imam. Ada yang karena kakinya kepinjak kawan semua. Ada yang macam-macam apa? Dia inilah dari tadi nahan kencing sok paling depan. Nah, keluar masih rakaat pertama. Ujinya malam ini satu tarawih satu juz rakaat lama. Nah, umpama seperti itu, ada yang seperti itu. Wah, nangis tidak tahan lagi, macam-macam. Tetapi kalau kepingin khusyuk, kata ulama, minimal tadabbur, ada rasa, ada orang dengan mampunya jadi imam paling tidak sedikit banyak bacaannya lemah didengar. Lemah didengar. Tidak harus yang apa dia yang panjang-panjang tidak, tapi lemah didengar. Sehingga makmum ini melok terbawa. Kalau syukur-syukur makmum ini tahu makna, maka belajar sehingga bisa tadabbur. Kalau sudah bisa tadabbur, ini pecah tadi bacaan jamaah. Alhamdulillah aku malam hari ini Pak nyicipi tarawih lama. Nih ya, kalau di pesantren kami Pak ekspres. Dan nih ya, ekspres dalam arti yang dibaca cuma surat pendek, mulai dari Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas belakang. Sudah itu baik 10 salaman itu. Rakaat kedua pasti mulu lah. Ya alhamdulillah. Mengapa? Karena memang kalau di pesantren habis tarawih langsung dilanjutkan ngaji rutin kitab kuning. Sehingga kalau kemalaman selesai kasihan budak-budak. Nah cepat ini alhamdulillah nikmat. Tapi tidak terasa berat apa? Yang imam ini lemah, maconya lemah. Syukur-syukur ada ayat aku yang paham. Baca tadabbur khusyuk. Nah ini makmum tidak pula senang Al-Quran. Kadang-kadang imamnya maconya panjang pula, suaranya tidak lemah, mulai segala macam dibayangkan. Ya Allah Akbar itu aku kredit nonton kurang berapa kali. Mulai berhitung. Akhir dulu sebentar tadi aku taruh aku belum. No di 4 kawan. Lama tak selesai tak rukuk mulai. Nyingok uang di depan pakai baju ada gambar pulau tulisan panitia hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75. Segala dibacoinnya. Nama punya ada kesunahan ulama. Kalau kita sholat ke masjid itu membaca pakai baju yang polos. Kalaupun ada motifnya ini tidak memancing. Yang polos supaya makmum di belakang kita ini amanah, tidak terganggu macam tulisan. Tapi kalaupun polos jangan rawang. Pakai baju putih polos nerawang, dalamnya kaos pantai. Ada tulisan coblos nomor 2 Soekardi atau Sumardi, tidak jelas tulisannya. Nerawang, tambah tak khusyuk. Ngapa kok sampai tak khusyuk? Imam baca dia tidak galak tadabbur. Imam baca dia tidak merasa di hati. Imam baca tidak ikut meresapi terhadap bacaan. Imam minimal ketika Al-Quran dibaca, paling tidak kita menikmati. Pecah minum kopi Pak, serut. Nah uang sholat membaca cak minum kopi panas. Nah, jangan pecah minum es lagi buka puasa, klok nambah lagi. Ada yang model sholatnya itu. Cepet takut. Kalau DBA, kalau depan mertua lain. Oh, agak pelan, agak slow. Sholat 4 rakaat, awalnya DBA. Masuk rakaat ketiga mertua masuk. Jadi pelan sholat. Allah. Biar dikata ke mantu soleh modus dia apalagi belum jadi mertua baru modus kepingin anaknya. Kau pengen anak aku pengennya sudah ini biar aku minta tolong kau. Kau ngimami sholat jenazah wah jadi baru mati. Kau imami sholat jenazah ya siap baca kau ngimami sholat jenazah baca.
Calon aku pengen anaknya tadi, pengen jadi menantu, nyolat di jenazah keluarga calon mertua pakai ruku, pakai sujud. Tanya kawan, apa kalau sholat jenazah pakai ruku? Kalau yang mati ni wong lain tak tujuh ruku, cuma yang mati ni dulu calon mertua aku kasih ruku. Caper dia ni modus. Bapak-bapak, nama itu juga kita sholat dulu baca Quran kita ada benar, angan-angan di mata ini sholat di depan ada tulisan. Maka kalau tak baca itu kata ulama, duduk lihat tempat sujud itu sunnahnya kita taruh lagi sholat. Cuma kadang ini hari ketemu masalah lagi. Ni mau tempat sujud sejadah ni banyak gambar. Ada gambar Masjid Nabawi lah yang itu di menara sih kok. Dua, tiga, ini menara apa tiang lampu. Sudah selesai itu sujud ketemu masalah lagi. Apa karpet masjid sejadah masjid ini beludrunya bagus. Sujud Allahu Akbar kecap dari tiga. Duduk di antara dua sujud punya rencana kaget sujud sekali lagi nak kembali. Ada yang aku lihat pengalaman, aku lihat pengalaman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita tadabbur Al-Qur'an sehingga ada khusyuk. Kalau tidak tadabbur kata ulama, jangan pernah ngarep kita ini tidak bisa nikmati Al-Qur'an, tidak bisa merasakan Al-Qur'an, boro-boro merasa apa pengen tahu maknanya, menikmati bacaannya bila tidak bisa, maka jauh solat kita dari standar khusyuk. Padahal kalau kepingin diterima solat ini harus khusyuk, jangan cuma nak sah gaya, ya lah. Nah, sehingga ada cerita saya Rabi' al-Adawiyah dalam sebuah kitab, ada kitab Kifayatul Adiyah. Ini ada cerita beliau salat Isya, setelah salat Isya beliau capek terus tidur di Rabi' al-Adawiyah. Di dalam tidur beliau mimpi ada pohon batang ini terbuat dari emas, daunnya ini rimbun emas kalau, buahnya bulat-bulat cak buah melon itu dari emas kalau. Tapi bulatnya ini aneh, bukan bulat sempurna itu bukan. Di dalam kitab itu dijelaskan suratuha, bentuknya buah samrah itu kasyadil mar'ah. Ini yang tahu bahasa Arab, aku nak terjemahkannya udah lemah. Cuma mana lagi harus diterjemahkan. Kata kasyadil mar'ah, bentuk buah pohon itu pecah, mohon maaf, cak tetek ketino. Iya, ini mimpinya Rabi' al-Adawiyah. Nah, tapi bagus, banyak menunjukkan buah itu. Bertanya Rabi' al-Adawiyah, "Oi, siapa ada orang tak di sini? Aku nak bertanya, pohon punya siapa ini?" Tiba-tiba ada hatif suara tanpa rupa berkata, "Wahai Rabi'ah, ini pohon punya kamu. Dan pohon ini kaget kalau kamu mati masuk surga, pohon ini melok kamu dipindah di surga." Pohon apa ini aku dapat pohon ini? Ini adalah berkah dari sholatmu. Kalau sholat khusyuk cak ini, batangnya emas, daunnya emas, buahnya banyak, bentuknya lucu pula. Ini dengan kerepak, jangan kamu bayangin. Nah, senangnya Rabi' al-Adawiyah. Tetapi sambil mandangi tak lama melamun-melamun, ala senangnya aku menari, aku masuk surga punya tanaman di istana surga model-model mah ini. Tak lama dari situ rontok ini, buah nyampak lepuk. Daun ini nyampak rontok, berguguran, berguguran hingga tersisa di pojok pohon itu cuma buah yang kecil-kecil. Buah yang kecil-kecil tidak besar-besar. Nangis Rabi' al-Adawiyah, "Ya Allah, kenapa kok pohon punya aku jadi rontok kayak ini? Ada apa?" Suara tadi ngomong, "Rabi'ah, kau ingat tak semalam kau sholat? Sholat apa? Sholat Isya. Iya ngapa? Waktu pertama 2 rakaat kau khusyuk." "Iya khusyuk." Nah, jadi pohon ini lebat, buahnya lengkap, bagus. Tapi rakaat ketiga hati kau bingsang. Bingsang apa? Terbayang. Anakku ini terbayang. Rakaat ketiga aku teringat, aku ini godok adonan kompor lu mati ke. Nah, ini benar ceritanya ada dalam kita. Sehingga pada saat itu pikiran aku sudah tak khusyuk lagi dengan tadabbur makna dalam sholat. Tak khusyuk lagi dengan apa yang aku kerjakan dalam sholat. Terpikir cuma adonan kosong, tidak, sakit, tidak. Itu terbayang. Maka 2 rakaat yang terakhir itulah yang rontok. Pohonnya masih ada karena sempat khusyuk, tapi yang rontok itu adalah bagian dari sholatmu yang tidak kau tadabbur maknanya. Bacaanmu yang tidak kau nikmati bacaan itu, tidak kau resapi bacaannya.
Maka kemudian dikatakan kalau urusan sholat, la hadzal lil mu'mini min sholatihi illa ma qala minha. Orang beriman itu tidak dapat apa-apa dari sholatnya dari segi kualitas, kecuali bagian dari sholat yang sempat dia fokus di dalamnya. Urusan sah asal memenuhi syarat, rukun sholat wajib lakukan, yang membatalkan ditinggalkan, maka pasti sholat kita sah, Pak. Tapi urusan bisa diterima, ada salah satu berusaha belajar khusyuk. Nah, untuk bisa khusyuk harus senang dengan bacaan Al-Qur'an. Fatihah, siapa yang tak paham makna Fatihah kebangetan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki dan menguasai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang orang-orang yang telah Kau beri kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain jalan orang-orang yang Kau murkai dan orang-orang yang tersesat. Itu coba, minimal kan wajibnya sholat itu pakai Fatihah. Cobalah dinikmati, belajar tadabbur makna. Karena seluruh kunci di Al-Qur'an dikumpulkan oleh Allah di dalam suratul Fatihah. Inti Fatihah dikumpulkan Allah di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Inti Bismillah dikumpulkan di dalam babnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Fatihah saja kita tidak galak tahu, tidak mau tahu maknanya apa, bagaimana mungkin Al-Quran akan mau menuntun kita memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapapun galak maca Quran, insyaallah pasti kage Al-Quran dia pada hari kiamat akan datang untuk memberikannya pertolongan. Sehingga ini terakhir, dalam sebuah riwayat diceritakan kalau ada orang yang seumur hidupnya senang membaca Al-Quran, maka ketika dia mati akan ada seorang laki-laki tampan di sebelah dadanya saat dia dipakaikan kafan. Dan sampai di alam kubur mekut lanang ganteng ini, lanang tampan ini mekut dalam kubur. Malaikat Munkar Nakir datang nak nanya wong yang senang maca Quran, jingo ada wong lanang. Kau ni siapa? Mikirlah. Aku tak mikir. Kau nak nanya wong ini, tanyailah. Aku tak galak mikir wong lanang yang tampan itu. Saya tidak akan pernah pergi. Maka laki-laki tampan itu berkata kepada yang nak ditanya oleh malaikat, kau tak usah takut, ada aku. Nah, kau ni siapa? Aku ni Al-Quran yang dulu kau baca ketika hidup. Aku kesini ngawani kau supaya tak takut dengan Munkar Nakir. Kata apa-apanya Munkar Nakir ini yang menanda aku. Tenang baik. Pokoknya kalau kau sana jawab, ku bantu dia. Ini Al-Quran. Maka syafaatul Quran itu bukan hanya ditunggu pada hari akhirat baru ada. Tidak. Syafaat Al-Quran akan sudah dirasakan sejak kematian orang yang hobi atau senang membaca Al-Quran. Bukan nunggu hari kiamat, bukan nunggu di akhirat. Maka jangan pernah meremehkan Al-Quran, Bu. Walaupun apal qul huwallahu ahad, baca itu niati maca Quran. Moga-moga dari qul huwallahu ahad jadi senang maca Quran. Paling tidak dino Al-Quran, alhamdulillah ada Al-Quran dino. Oh ya Al-Quran bagus Al-Quran ini. Buatan Madinah, tutup lagi taruh lagi olangi Quran itu. Jangan ada Quran dirah aman dak Ramadan tak pernah dicabut. Nunggu puasa baru dimbe Al-Quran dirah. Ya Allah, kenapa? Senang kamu punya dulur di Jakarta, lah sukses. Tahu-tahu dia datang, ini hari lebaran datang mampir tempat kamu. Kawan sebelah tahu, oi kak aku dulu dari Jakarta yang lakayo itu datang. Iya alhamdulillah datang. Senang kamu kalau kamu dibawahi oleh macam-macam yang bagus-bagus. Oi deh aku tak mikir dia nak bawa aku diolangi bila-bila senang. Dia mampir nyingo aku bila-bila senang. Itu uang apalagi Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu nalalamu, jadilah bulu lalu baik. Jadilah moga-moga alhamdulillah ini pertama kali saya hadir silaturahim ke Masjid At-Tariq Maqdudillah. Moga-moga semua yang hadir di sini semua mendapatkan sesuai namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ditunjukkan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya tahakkuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua, keluarga kita dijadikan orang-orang yang cinta Al-Quran, yang senang membaca Al-Quran, yang ahli Al-Quran, yang senang mencintai orang-orang yang ahli Al-Quran. Semoga yang masih jauh dari Al-Quran didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada
Al-Quran yang saat ini belum punya kemampuan membaca Al-Quran dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran. Yang belum ada keinginan belajar diberikan kekuatan keinginan untuk mau belajar dan mengaji Al-Quran. Semoga kita semua yang hadir di sini malam hari ini memperingati nuzulul Quran, nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan syafaat melalui syafaatnya Al-Quran, sehingga kita yang tadinya harusnya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diselamatkan dari siksaan tersebut di syafaatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, lebih kurang kami mohon maaf, dan panjang lebar yang baca kami sampaikan moga-moga sedikit ada manfaatnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup, duduk bersila di atas lihat, makan pempek ngirup cukonya. Kalau ada salah dan khilaf minta maaf, minta sukonya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.